Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Halo Ivit. Malam bang. Iya, silakan bang, nyalakan kamera. Udah nih. Kemarin kan adu argumen deh. Kenapa? Kenapa ini bang? Kenapa bang? Abang ini muslim kah atau apa bang? Enggak, ini Dia Hindu. Ini dia kan tadi lagi nonton nih bang. Nonton sama-sama. Jadi Terus? entah Macet-macet. Tidak ada yang Macet-macet bang, saya nggak bisa itu dengar. bang. Coba diulangi lagi bang, tadi macet-macet. bilang Ulangi, Bang. aja. Nah, gini bang. Kan Oke, saya turunkan dulu ya teman-teman ya. makanya Saya turunkan dulu. Iya, kita masih menunggu ya. Silakan. Kita kasih naik ada Hardi. Oke, coba kita Hardi. Iya, selamat malam Hardi. Halo? Halo? Iya, apakah Anda muslim Bang Hardi? Iya. Oke. Apakah Anda bernyali atau memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk berdiskusi lintas iman dengan saya? Jelas memiliki dong. Silakan, nyalakan kamera. Ya, silakan. Caranya gimana nih? Saya kirimkan ya Nyalain undangan. kamera. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera, Hardi. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Saya turunkan, mohon maaf. Teman-teman, kalau Anda mau naik ke sini, itu Anda harus bisa menyalakan kamera. Anda tidak boleh pakai akun baru, ya, akun yang baru Anda buat. Kenapa? Karena akun baru itu tidak bisa menyalakan kamera. Jadi TikTok itu memberikan syarat bahwa orang-orang yang bisa menyalakan kamera itu harus memiliki followers minimal sekian begitu. Minimal 1000 kah atau berapa begitu ya, ada syaratnya. Saya nggak tahu itu syaratnya apa. Yang jelas Anda harus bisa menyalakan kamera. Seperti itu. Oke, kita naikkan ada Argen Tagraha. Oke, Argen Tagara. Argen Tagara. Argen Tagara, ya. Selamat malam, Argen Tagara. Shalom bang, ini sorry. Saya Kristen sama abang. Ini kepencet tadi. Oh, kepencet. Saya turunkan kalau gitu ya bang ya. Ya, Tuhan berkati bang, Tuhan berkati. Saya turunkan ya. Kita turunkan. Kita lihat ada sebentar, Andika coba ya, Andika. Iya, halo selamat malam Saudara Andika. Halo Andika. Teman-teman, pastikan sinyal Anda juga kalau Anda mengajukan permintaan naik, sinyal Anda penuh ya, sinyal Anda kuat. Kalau sinyal Anda tidak kuat, ketika saya naikkan, Anda tidak akan bisa nyambung ke sini, tidak akan terkoneksi. Ya. Sinyal ya segala macam itu harus kuat seperti itu. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita lihat. Sebentar. Ini pengikutnya cukup tidak ini untuk menyalakan kamera. Saya cek dulu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya saudara Anas ini mungkin cukup ini. Anas. Oke, jadi Guntur. Oke, Guntur Mubarak. Ya, selamat malam Guntur Mubarak. Apakah Anda seorang muslim?
Muslim, alhamdulillah Muslim. Ya, silakan Bang. Kalau Anda mau diskusi, silakan nyalakan kamera. Saya bantu dari sini ya untuk menyalakan kamera. Itu sudah saya kirimkan. Silakan. Teman-teman yang memberikan support ya berupa gift, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Halo Guntur. Ya. Baik ya, Guntur juga tidak berani. Oke lah Bang, kalau tidak bernyali lagi, saya turunkan ya Bang ya. Berat nih teman-teman ya, yang muslim-muslim sekarang sudah lemah ya, nampak mereka sudah tidak ada lagi yang bisa berargumen dengan saya. Tapi tidak masalah ya teman-teman ya, masih kita cari lagi ya muslim-muslim. Apakah muslim sudah punah? Ya, kita belum tahu ya. Oke, Anas Piero. Anas Piero, selamat malam Bang Anas. Malam Bang, suara saja jelas enggak? Jelas, mantap Bang Anas. Bang Anas muslim mohon ya? Maaf nih, nggak tahu kameranya kenapa gini. Ya Alhamdulillah muslim. Muslim. Bisakah Bang, jangan ada matahari di belakang atau bohlam lampunya? Karena silau Bang. Di atas Anda itu ada bohlam lampu. Nah, coba supaya jangan kena ke situ, pindahkan ke yang lain gitu. Gini, boleh? Coba agak geser sedikit lagi. Gelap Bang. Kalau gelap-gelap nanti bisa jadi nabi loh. Kayak Muhammad. Ya, silakan Bang. Gimana? Apa yang mau Anda bahas? Kali ini kita temanya diskusi Islam Kristen saja. Nanti kalau saya buat tema, Muslim-Muslim pada nggak berani, Bang. Kelihatan Muslim itu lemah, ya, didirikan di atas kebohongan. Kalau misalnya saya mengangkat satu tema. Jadi saya bebaskan saja. Anda mau pilih tema apa yang Anda kuasai? Silakan. Enggak, saya mungkin enggak fokus tema. Tadi sempat Anda mengatakan bahwa kalau bisa bantah argumen saya. Nah, argumen yang Abang sampaikan barusan itu terkait masalah lah Muslim itu kan memuja-muja orang yang sudah mati. Kalau bisa membantah argumen saya silahkan naik. Nah, saya mau bahas masalah itu. Oke, mantap. Memuja orang mati ya. Oke, sekarang saya tanya dulu Bang. Sebelum kita menyimpulkan fokus ya, sesuatu. Fokus ya, jangan pindah-pindah, jangan lompat-lompat kita. Baik, kita masalah pemujaan ya. Kita mau bicara dulu Bang, apa itu puja? Apa itu puja-puja itu? Coba. Loh, kok Abang nanyain sama saya? Kan Abang yang mendefinisikan bahwa kami seorang Muslim memuja Muhammad. Oke. Dengan cara berseru-seru kepadanya dengan mengatakan Sallallahu ala Muhammad. Oke, baik. Asik. Sekarang saya tanya dulu, saya konfirmasi. Siapa tahu nanti yang saya katakan salah. Benar nggak Bang, umat Muslim di dalam ritualnya mereka melakukan sebuah seruan begitu kepada Muhammad dengan kata-kata ya Rasulullah begitu? Ya Rasulullah itu kalau dalam bahasa Arab namanya munada. Munada itu panggilan. Iya, kalian memanggil-manggil Muhammad kan? Yap, betul. Oke. Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Iya, betul. Oke. Pertanyaan saya, Muhammad ada di mana? Kalau sekarang ada di Madinah sana, ada di kubur kan? Di dalam kubur ada. Iya. Secara kalau ditanya jasadnya ada di mana? Ada di dalam kubur. Oke. Terus salah nggak yang saya katakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Nah, tidak salah. Tidak Cuma salah. yang menjadi masalah. Bentar. Cuma yang menjadi masalah seakan-akan Anda melontarkan itu terus, termasuk masalah membohong dalam 3 hal itu juga. Tapi kita nanti bahas lain itu. Kan nggak bisa fokus kan? Nah, Dia suruh Anda fokus katanya tadi. Iya, nanti yang bahas soal bohong 3 hal itu nanti aja. Kita kan mau fokus sekarang. Mau fokus soal Nabi Muhammad yang ada dalam kubur. Gitu. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa Anda selalu menyuarakan itu? Wong Anda status Anda sama kok. Baik. Nah, Muhammad sebatas Nabi saja. Dia manusia, mati wajar. Hina bagi kami. Tidak, dia bukan Tuhan, dia itu Nabi. Nah, yang jadi problem sekarang ada seorang nih yang ngaku, sebenarnya bukan ngaku, beliau tidak pernah ngaku. Masalahnya Yesus tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Itu loh murid-muridnya itu yang mempertuhankan. Dikilah sama Bang Iblis. Itu. Kalau memang dia pernah ngaku jadi Tuhan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Where? Oke. Sudah? Kita bisa gantian? Sudah, lanjut. Masalahnya gini Bang, masalahnya begini. Yesus itu nggak berbahasa Indonesia, Muhammad juga nggak berbahasa Indonesia. Betul nggak? Oke. Tapi masalahnya Bang, Yesus tidak berbahasa Indonesia. Cuma kebanyakan OTN di Indonesia ini nggak bisa baca Bible kalau tidak pakai terjemahan Bang. Beda dengan Muslim. lagi kan? Loh, Anda tadi bawa bahasa. Saya hanya mengikuti alur Anda. Bang, kita tadi fokus bawa dulu. Bahasa. Sekarang saya mau lari-lari nih. Saya heran. Saya belum pernah ketemu orang Muslim kalau diskusi itu nggak pernah gitu bisa fokus gitu. Bisa nggak kita itu diskusi satu pokok bahasan sampai kelar gitu loh? Oke. Muhammad mati, lanjut. Nah, sekarang begini.
Kalau memang Muhammad itu sudah meninggal di kuburan, sudah menjadi mayat di dalam kubur, berarti yang memuji-muji, yang memuliakan, berseru kepada orang dalam kuburan, itu agama apa? Agama kami Islam. Ya sudah, berarti di mana kamu bisa membantah argumen saya? Oke, sekarang begini. Kira-kira Bang Edis ini memuja Yesus ketika dia itu bangkit kembali atau ketika dia waktu mati? Loh jelas dong, yang dipuja, yang dimuliakan, yang dipuji-puji itu yang hidup. Masa orang mati dipuja-puja? Oh, oke. Ini ada-ada saja. Oke Bang. Berarti sekarang muncul pertanyaan baru. Berarti ketika ini dengarkan yang di bawahnya. Kalau saya dirasa jangan gift-nya jangan cuma sebelah aja. Saya boleh beli rokok. Sungguh nekat ya. Ya, sama-sama nyari-nyari lah. Silakan. Bisa lah beli rokok. Begini Bang, kalaulah tadi Anda mengatakan saya hanya menyembah kepada yang hidup dan bla 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 bla. Oke, sekarang muncul pertanyaan baru. Berarti sosok Yesus ketika beliau mati itu apa? Masya Allah. Terima kasih Bang. Masya Allah. Silakan. Enak kan kalau Muslim naik sini kan? Langsung macet sebelah, brother. Kalau Muslim naik sini dapat hadiah tuh. Oh, silakan lanjut. Terima kasih Bang yang tadi itu. Terima kasih Bang Aman. Bukan Bang Aman, bukan. Silakan. Masya Allah. Ayo Bang, silakan dijawab Bang. Kalaulah Anda hanya memuja Yesus yang ketika hidup, ketika dibangkitkan, kira-kira ketika beliau, saya panggil beliau saja, karena seorang Muslim itu tidak sempurna keimanannya tanpa beriman kepada Yesus. Tapi Yesus kami tentu berbeda dengan Yesus versi Kristen. Kalau dalam versi Kristen itu dia itu disalib, kalau di kami lebih dimuliakan lagi. Nggak bisa fokus kan kemana? Saya minta fokus. Ini Anda mau bahas Yesus versi Islam lagi, lompat ke sana lagi, lompat ke sini lagi. Aduh. Saya fokus, brother. Jangan. Brother. Dengar, Aman. Anas, Anda jangan fokus kepada koin. Anda jangan fokus kepada koin, fokus kepada gift. Dengar. Kita ini membahas statement saya yang mengatakan bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat, umat yang memanggil-manggil mayat dalam kubur adalah umat Islam. Dan Anda sudah mengakui. Betul. Lalu di mana Anda? Sudah mengakui. Dengar, tujuan Anda di sini apa? Membantah argumen saya, betul? Betul. Bedanya dengan Yesus. Anda membantah argumen saya? Bedanya, loh, tadi Anda yang berikan statement di awal, saya masih ingat loh. Jangan amnesia. Anas, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dengar. Saya sebentar, dengan santai seperti ini, Anas, dengan wajah tidak tertekan seperti ini. Tadi, apa yang Anda katakan? Bahwa argumen yang saya utarakan itu salah, betul nggak? Salah gimana? Berarti benar. Sebentar. Berarti benar nggak apa yang saya utarakan tentang goreng. Tadi saya naik di sini karena waktu awal Anda live, Anda mengatakan demikian. Umat Islam itu adalah umat yang selalu menyembah orang-orang yang sudah di kuburan. Nggak ada, saya bilang orang-orang. Orang Islam adalah umat. Dengerin dulu makanya kalau saya ngomong. Oke, lanjut. Makanya pakai headset biar kalau saya ngomong kedengeran. Aman, lanjut. Coba ya dengarkan. Umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada mayat di kuburan. Memuji-muji, memuliakan mayat dalam kubur. Nah, kamu tadi tidak memberikan bantahan. Kamu datang mengiyakan apa yang saya katakan. Lantas apa yang mau dilanjutkan? Oke, statement yang harus saya teruskan adalah, kalaulah kami sebagai Muslim sudah tahu, dan Anda sebagai Kristen menyadari hal itu, buat apa kata-kata itu di framing terus? Akan digoreng, supaya kalian sadar. Nah, apa yang harus kita sadari? Sadari? Tahu nggak teman-teman Anda di komal-komal yang lain sering mengatakan orang Kristen Tuhannya mati, orang Kristen menyembah mayat. Padahal sebaliknya orang Islamlah yang menuhankan mayat di kuburan. Oke. Habis ini bahas nanti. Tapi by the way Bang Edis, saya mohon dengan sangat, saya sudah 3 kali diturunin Bang Edis. Bang Edis ini 3 kali kabur dari saya. Saya nggak pernah ngomong kasar. Ini kayaknya pertama kali loh Anda naik sini nih. Sebelumnya pernah. Kalau nggak percaya, bentar. Saya ambil HP, saya tunjukin bukti Anda kabur dari saya. Sebentar. Mau? Sebentar. Biar kita tidak buang durasi. Biar kita tidak buang durasi. Berarti Anda pernah naik sini sebelumnya? 3 kali Bang, 3 kali dan 3-tiganya turunin. Baik. Kali ini kita lanjutkan ya. Sebentar. Tenang. Tadi kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim memuja-muja mayat. Kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat. Coba kamu iyakan dulu biar kita lanjut yang ketiga. Iya. Coba saya iyakan dulu. Ikuti perkataan saya. Saya Anas. Apa yang didoktrin? Nggak berani. Coba. Saya Anas. Ayo. Saya Anas
Aduh, ente itu nanti mau dibuat fitih seakan-akan saya mengikuti doktrin Anda. Mau dikibuli. Anas, dengar. Kamu sudah mengiyakan kan? Main lucu-lucuan sama saya nggak bisa. Anas, Anda kan tukang potong-potong. apakah kamu sudah mengiyakan? Sebentar, pertanyaan saya tadi belum dijawab sama Anda. Saya fokus. Masalah Muhammad mati dan Yesus mati. Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab oleh Anda dan tiba-tiba Paus melayang. Anjay. Ketika Paus melayang itu adalah ketika Yesus mati dalam kondisi mati, dia kan 3 hari mati itu. Nah, statusnya Tuhan atau bukan? Ya. Itu layak untuk dipuja atau tidak? Silakan. Nah, kalaulah tetap, apa bedanya Yesus yang mati dengan ketika dia bangkit? Beda lah. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka kami mempertuhankan mayat seperti kamu umat Islam. Katanya tapi sama. karena Yesus Sekarang kok bangkit, beda? Yesus hidup, makanya kami beda dengan kalian. Kalian masih mengikuti mayat dalam kubur, kami mengikuti Yesus yang hidup. Sedangkan kalian mengikuti Muhammad yang mati di kuburan. Coba sebentar, sebelum kita mau naik ke selanjutnya nih, bahwa umat. Apalagi jawaban Gini, macam apa itu? Kamu coba, saya mau minta ini, teman-teman rekam ya. Kamu sudah mengiyakan bahwa umat Muslim memuliakan mayat. Nabi Muhammad yang sudah wafat yang ada di kuburan jasadnya, iya tetap kami muliakan. Kamu memuja mayat? Iya, tetap saya sanjung beliau. Memuja mayat. Oke, diakui. Kedua, kamu mengakui bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat. Umat Islam berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Mayat nggak? Sekarang mayat kan? Itu. Bentar dulu. Tadi mayat, sekarang kagak. Memang sejatinya sekarang saya tanya, mayat. Sekarang ini Muhammad mayat nggak dia? Belum dijawab sudah nanya lagi. Lari lagi. Ayo. Anas, belum dijawab sudah nanya lagi. Status Yesus ketika mati itu apaan itu? Kan sudah saya jawab dari tadi. Sudah saya jawab. Patut dipuja atau tidak? Loh, kan sudah saya jawab dari tadi. Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus sampai sekarang masih di kuburan, ngapain kami ikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang di kuburan, artinya kami pengikut orang mati seperti kalian. Gimana sih? Dulu. Oke, sekarang saya minta pengakuan kamu dulu, yuk. Lari. Saya Jangan Anas. lari, Bang. Jawaban Anda ambigu. Saya Anas. Jawaban Anda ambigu sama halnya seperti Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, sama-sama ambigu. Mana nih orang nih? Ayo. Oke lah Anas, kemudian kamu sudah mengakui. nanti kita lari ke statement Anda yang barusan. Intinya kamu sudah mengakui nanti lari ke sana. bahwa... Habis ini ke sana loh. Gimana? Habis pembahasan mayat, kita lari ke pembahasan mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, mempertuhankan Muhammad. Oke, sekarang kita mempertuhankan. Membahas mempertuhankan. Loh. Gini Anas. Iya, tapi yang tadi gimana? Yang tadi gimana? Apa, Anas? Bentar dulu, yang tadi gimana? Yang masalah mayat itu? Udah beres belum? Baik. Karena kamu nggak jelas orangnya, kamu di bawah saja. Aduh. Ya, banyak orang pansos, teman-teman. Saya tahu ya. Jadi kita naikkan muslim-muslim yang nggak apa-apa lah, ya, walaupun pansos, walaupun apa. Ini loh enaknya ya kalau di sini ya. Muslim tidak pernah dibisukan di sini. Ya, tidak pernah saya membisu-bisukan orang. Beda kalau di channel sebelah. Kalau di channel sebelah, Kristen naik, itu dibisukan kalau ngomong. Suaranya pun dibikin besar sekali. Begitu ya. Ya, silakan. Muslim di sini itu saya perlakukan dengan baik. Ya, saya berikan kesempatan, tidak saya bisu-bisukan. Seperti itu. Ya, silakan. Zibril. Ya, Zibril, selamat malam, Bang Zibril. Ya, gimana Bang Zibril? Teman Anda tadi sudah mengakui umat Islam berseru-seru kepada mayat di kuburan. Umat Islam pemuja mayat di kuburan sudah diakui. Gimana? Itu statement sampean. Itu statement sampean memuja. Dia tadi sudah mengakui Zibril. Menghormati karena Rasulullah Muhammad adalah yang diutus, manusia yang diutus sebagai pertanyaan nabi. Saya, betulkah umat muslim sekarang memuji-muji Muhammad? Ya Rasulullah. Tugas Muhammad adalah menyempurnakan akhlak. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah sekarang ini umat muslim masih berseru-seru ya Rasulullah? Betul gak sampai sekarang? Itu perintah Allah. Dan yang ditanya apa itu, yang iya, kenapa manusia betul tidak umat muslim sekarang berseru-seru kepada Muhammad? Di situ nanya, saya jawab. Sekali saya jawab, situ bantah. Ya, dengerin dulu kalau mau. Kamu masalahnya tidak nyambung, Zibril. Yang saya tanya itu betul atau tidak, kamu jawab perintah Allah. Ini kan kamu tanya.
Yang umat saya Islam, tanya betul umat atau Islam. salah bahwa umat Muslim Iya, karena- berseru kepada Muhammad. Ya dengerin dulu, situ kan nanya kan. Saya jawab sampai selesai, jangan dipotong. Silakan. Kalau mau mendengar jawaban sampai selesai itu namanya diskusi. Silakan, Orang mulia, silakan. Jangan kayak Jangan anak curhat, TK. jangan nangis, silakan. Enggak, saya jelasin. Sampean kayak anak TK. Silakan. Nah, jadi kalau sampean nanya kenapa umat Islam berseru-seru, itu karena ada perintah dari Allah. Berseru kepada mayat, betul? Bersalawat. Iya, berseru-seru kepada mayat nggak kalian? Bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak usah Arab-Araban. Kalian berseru-seru nggak kepada mayat? Ya, itu kan bersalawat. Bersalawat itu apa bahasa Indonesianya? Iya, mengagungkan. Iya, mengagungkan mayat, betul? Bersalawat. Ya mulai. namanya manusia ya mati. Muhammad kalian agung-agungkan padahal dia sudah mati di kuburan, betul? Nabi Muhammad kan manusia. Iya, kenapa manusia kalian pertuhankan? Kenapa kalian kultuskan hanya manusia? Kenapa kalian mengagung-agungkan, memulia-muliakan manusia yang di kuburan? Itu asumsi sampean. Oh, asumsi. Oke, sekarang saya tanya. Asumsi sampean. Oke. Apakah Muhammad kalian agung-agungkan? Nanya mulu, kapan saya nanyanya? Nanya mulu. Kamu tidak menjawab satupun pertanyaan saya. Kamu mengagungkan Ya, udah Muhammad. jawab tadi. Tadi sudah jawab. Sekarang gantian nanya Oke, saya. coba sekarang kamu buat pengakuan. Jangan nanya mulu. Umat Ini Muslim, bukan diskusi. kami mengagung-agungkan mayat Ini dalam bukan kubur. diskusi Coba. namanya. Ini bukan diskusi. Yang disebut diskusi gantian. Udah, kau di bawah saja. Ini kau tidak jawab satupun pertanyaan, kau ngoceh. Ngoceh terus, nggak ada yang bisa didengar. Yuk, silakan. Tenang. Muslim tenang ya. Santai, yuk. Aduh, nekat yang. Oke, silakan, yuk. Bang Azam Official. Selamat malam, Azam. Malam, Dis. Iya, ini dia ustadznya sudah datang. Azam, kemarin Anda inbox saya. Iya, saya di-share temanmu, Dis. Anda inbox saya mengenai apa itu? Saya di-share temanmu, tapi saya nggak bisa naik gitu. Saya menghargai orang yang nge-share aja sih. Iya. Sebenarnya gini, Azam, Anda akui nggak banyak Islam yang botol yang naik ke sini? Anda akui nggak? Kan framing gitulah. Itu namanya adu domba, saudara. Loh, saya ingat loh, Azam, pertama kamu naik sini, kamu bilang, kenapa kamu beraninya sama Islam yang botol? Betul nggak? Ya udah, lanjut kita tema aja. Kita adu domba namanya lah. Jangan gitu. Saya disclaimer dulu ya, teman-teman. Saya disclaimer dulu, Edis. Jangan sampai ada fitnah ya kan. Saya disclaimer dulu, ketika saya naik di roomnya Edis ini, saya tidak nyari koin, saya mengharamkan orang yang gift saya. Bahkan ketika saya live sendiri, saya haramkan orang untuk gift saya. Udah itu. Iya. Oke. Baik, Azam. Sekarang begini, Azam. Sebenarnya antara Islam dan Kristen ini, ya, di sini orang Islam ini kebanyakan menuduh orang Kristen. Tuduhan yang dituduhkan kepada orang Kristen sebenarnya itu dilakukan oleh umat Muslim. Seperti? Contoh, kenapa kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Manusia kok dijadikan Tuhan? Sementara kamu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itu sudah kita bahas dan kamu sudah mengiyakan bahwasanya umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Oke, gini. Tuhan dalam definisi pencipta alam semesta atau Tuhan? Ajam, artinya sang pemilik. Di dalam Quran ada nggak Tuhan atau Tuhan? Kalau kita umat Islam memahami Tuhan itu pencipta alam semesta, mungkin Edis memiliki definisi sendiri. Ajam, gimana? Di Quran ada nggak Tuhan atau Tuhan? Sampai kiamat kurang 1 jam nggak ada lah kata Tuhan kayak gitu. Nggak ada. Mau Tuhan, mau Tuhan di Quran nggak ada. Orang Quran aja bahasa Arab, betul? Iya. Yang ada di dalam Quran itu kata Rob, betul? Betul. Tapi begini. Sebentar dulu aja. Iya, oke, silakan. Dan umat Muslim wajib nggak menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Menjadikan Muhammad sebagai Rob. Lanjut aja dulu, bernarasi aja dulu. Nah, udah mulai kan? Enggak, lanjut aja dulu. Sudah saya bilang teman-teman, kalau yang datang ke sini seorang Muslim yang tahu bahasa Arab, yang mengerti agama Islam, dia akan mengiyakan saya. Enggak, lanjut aja dulu, udah narasi cepet. Nanti saya lagi gitu. Saya cuma tanya aja sedikit. Ya. Wajibkah umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob? Jika seperti itu pertanyaannya, maka tidak wajib. Tetapi jika ditanyakan, dengar. Tapi jika ditanyakan apakah Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai Rob, bisa. Bisa dikategorikan. Tapi wajibkah umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Rob? Tidak wajib. Oke, jadi Muhammad itu Robnya siapa dia? Kata Rob ini kan sebuah gelar ya, teman-teman.
Muhammad, saya, Edis bisa jadi Rob ketika ada keterangan yang menyusul di belakang kata Rob itu sendiri. Bang, Rob apa dulu nih? Bang Ajam, gini loh, di tengah-tengah umat, misalnya ada 1 miliar orang Islam di seluruh dunia ini. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Muslim itu apa? Kacung apa Rob dia? Dia kalau kedudukannya ditanya seperti itu, maka kedudukannya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai utusan Tuhan. Dia bukan Rob? Bisa bukan Rob. Nah kan, kadang on, kadang off. Enggak, ya, dia bisa menjadi Rob, bisa tidak menjadi Rob. Rob apa dulu? Maka saya katakan, Rob ini kan gelar. Dia harus ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Kalau orang Arab bilang idhofah, tapi saya tidak menggunakan diksi-diksi itu karena sulit untuk dipahami. Jadi saya mengatakan, kata Rob itu bisa disematkan kepada Muhammad SAW ketika ada keterangan yang mengikutinya. Oke. Sekarang kita ambil satu contoh saja ya, Azam ya. Sebentar, saya ambilin HP saya. Saya ambilin satu contoh bagaimana ada seorang nabi di dalam Al-Qur'an, dia menjadikan manusia sebagai Robnya. Ya Yusuf kan? Oke, betul nggak Nabi Yusuf menjadikan seorang manusia sebagai Robnya? Betul. Betul. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Banyak. Seandainya dia bisa menjadi budak dari enggak, di Quran itu aja. Jangan asumsi liar. Yusuf menyebutkan seorang manusia sebagai Robbi, betul nggak? Nah, Allah Robbinya juga nggak? Pernah nggak Edis baca dalam Al-Quran bahwa Yusuf di dalam Al-Quran yang Edis baca pernah menyebut Tuhannya sebagai Rob? Baik. Walau tidak disebutkan, berarti Allah itu Robnya Yusuf nggak? Iya. Ajam, gini, saya tahu kamu takut sama umat. Umat ini kan banyak yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya, sudah, kamu takut dengan dalam tanda kutip kedunguan umat yang membuat umat nanti salah paham dengan kamu. Jangan takut. Ya, itu. Justru umat yang dungu itu kamu cerdaskan. Jadilah seperti orang ini. Saya suka dengan orang ini. Namanya dia Daman Al-Mantiki asal Aceh. Ya, dia mengakui jujur loh. Dia jujur mengakui. Dia saya tantang. Berani nggak kamu bilang kepada umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah Rob kamu? Dia bilang, "Saya umat Muslim, Muhammad itu Rob kita," katanya. Itu pengakuan seorang Muslim. Tidak. Kalau kata Rob itu disematkan kepada Muhammad, kalau ada keterangan yang mengikuti sah. Muhammad Robnya siapa nih? Baik ya. Nih. Ini pernyataan kamu sendiri loh Azam ya. Bagaimana kamu mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Ustadz Tasik Ngaji mengakui. Yusuf PI mengakui. Yang saya heran kenapa ini ada saklarnya. Saya jelaskan semua umat Islam yang mengerti agama akan menjelaskan bahwa kata Rob itu layak disematkan kepada Muhammad ketika ada keterangan yang mengikuti. Jadi sekarang Muhammad itu Rob atau bukan? Bagi umat Muslim. Bisa. Nah, berarti kalau ada Muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya, sesat nggak dia? Tapi nggak ada masalahnya yang manggil Muhammad sebagai Rob. Itu persoalannya dia. Ayo gimana? Kok berat sih? Gimana? Kamu yang berat, saudara-saudara. Aduh. Mana ya? Mana pernyataan Ustadz Azam nih? Kamu masih ingat ini Azam? Dengarkan ini Azam. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Oke, dari sisi bahasa, kamu sudah mengakui tidak bahwa kamu mempertuhankan Muhammad? Iya, terus apa masalahnya? Terus gimana? Bagaimana kamu mempermasalahkan, bagaimana umat Muslim mempermasalahkan kami mempertuhan Yesus, sementara kamu mempertuhan Muhammad? Kita kembali kepada intention. Tuhan yang saudara gembar-gemborkan selama ini kan adalah Tuhan, betul? Emang ada di Quran Tuhan? Enggak, gini dulu. Harus akui dulu, jangan sampai karena Anda juga takut terhadap umat Kristen. Saya sudah berkali-kali mengatakan, saya nggak pernah takut. Justru saya mendidik orang-orang yang nggak tahu ini. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Nah, gitu. Artinya Anda mengakui Tuhan itu bermakna Tuhan kan? Iya, memang Tuhan itu ya Tuhan itu. Iblis pun bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan yang saudara maksud bukan pencipta alam semesta kan? Bukan. Di mana ada Tuhan yang atau Tuhan yang artinya pencipta alam semesta? Di Quran mana? Kita sepakat dalam hal ini. Iya, di Quran mana, di Bible mana yang kata Tuhan itu artinya pencipta alam semesta? Itu tanya orang Kristen, jangan tanya saya. Loh, kamu kan mengatakan bahwa Tuhan artinya pencipta alam semesta. Nggak ada arti yang seperti itu. Kau buka Bible dari A sampai Z, nggak ada yang artinya seperti itu. Enggak, saya nggak lagi bahas Bible. Tidak, saya nggak lagi bahas Bible. Di dalam Quran pun tidak ada kata Tuhan itu yang artinya pencipta alam semesta. Tuhan itu selalu lawan katanya itu hamba. Tuhan lawan katanya hamba. Betul. Tuhan lawan katanya hamba. Seseorang yang sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan diri. Jadi betul tidak? Begini Edis, saya kan menghormati Anda nih. Jadi betul tidak
bahwa ketika Anda berbicara tentang Tuhan, berarti Anda sedang tidak berbicara mengenai sosok yang menciptakan alam semesta, betul? Tergantung kata itu ditujukan kepada siapa. Sama itu kayak begini. Hari ini saya mau makan siang dengan presiden. Presiden di situ siapa? Ya, berarti betul ya kan? Betul nggak? Iya. Apa yang saya katakan tadi? Betul. Ya, berarti sudah sebenarnya kita sejalan ya. Iya, yang jadi masalah adalah kenapa kalian mempermasalahkan, kami mempertuankan Yesus sementara kalian mempertuankan Muhammad. Nah, kalau hanya sampai di situ, mungkin tidak akan terjadi sebuah persoalan dan perdebatan, Edis. Yang menjadi persoalan sekarang yang dimaksudkan Al-Quran itu kan mempertuankan, betul? Menjadikan seseorang sebagai robnya, betul nggak? Betul nggak? Terus dulu, saya mana yang ayatnya mana? Saya nggak ngerti. Dalam At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai tuan di samping Allah. Dan Isa putra Maryam gitu ya? Betul nggak? Iya. Iya. Jadi seseorang yang mempertuankan rahib-rahib dan alim ulamanya dianggap oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang musyrik, betul? Betul. Iya. Sementara kalian mempertuankan Muhammad. Itu luar biasa framingnya ya. Framing lucu juga sih buat lucu-lucuannya. Sekarang begini aja, posisi umat begini dulu kan Muslim. sudah ngomong gantian lah, kan kita saling menghargai. Silakan. Ketika umat Islam mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu atas perintah dari siapa? Baik, ketika umat Muslim mengikuti instruksi dari Muhammad, sebenarnya kalau kita baca di dalam Al-Quran, kata Muhammad Allah yang bilang begitu. Oke, sedangkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani yang di dalam surah At-Taubah ayat 31 itu mempertuhankan rahib-rahibnya atas instruksi siapa? Baik, di situ tidak ada atas instruksi Allah. Berarti kemauan diri sendiri kan? Betul. Berarti kembali kepada intention masing-masing. Begitu yang santun kita diskusinya. Baik. Jadi begini Azam, kalau kamu membuat sebuah klaim bahwasanya apa yang kamu perturutkan kepada yang kamu lakukan, kamu ikuti, kamu taati itu adalah perintah dari Allah, berarti kamu tidak boleh mengikuti Muhammad kalau tidak ada perintah dari Allah, betul? Betul. Oke. Ada nggak perintah dari Allah supaya Muslim pergi ke Arab nyium-nyiumin batu? Baik. Ya, mungkin ini saya akan mengemukakan ayat yang sangat populer ya. Di dalam saya ayatnya, kalau saya nyari ayat saya agak lama ya, karena saya buka laptop ini saya depan laptop agak lama. Jadi saya bacakan ayatnya aja. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab kalau saya tidak salah, ayatnya sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disuruh untuk mengikuti. Termasuk pergi melakukan ritual mengecup batu Hajar Aswad yang ada di Arab Saudi sana. Begitu. Baik. Sudah. Jadi kamu percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Muhammad itu, semua yang diperbuat dia itu atas perintah dari Allah atau kemauan diri sendiri? Kalau semua apa yang dari Nabi Muhammad itu betul, tetapi semua yang sampai kepada kita yang mengataskan Nabi Muhammad pada hari ini belum tentu betul. Oke, jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menciumi batu? Iya. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, nah, baru saya baca batu. tadi. Nggak ada, saya nggak lihat. Di mana ayatnya Muhammad suruh nyiumin batu? Baru saya baca tadi ayatnya. Al-Quran kan hanya menjelaskan segala sesuatu itu secara global. Adapun menspesifikasikannya itu adalah tugas utusan. Oke, jadi kamu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu berdasarkan wahyu semua? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua berdasarkan wahyu, tetapi apa yang sampai kepada kita pada saat ini yang mengataskan Nabi Muhammad belum tentu itu benar dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad berdasarkan wahyu? Iya. Oke, kalau begitu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diperlakukan dia? Bukankah itu wahyu? Allah di surah mana itu? At-Tahrim. Oke, misalnya di dalam surat At-Tahrim, bagaimana di situ Muhammad bersumpah dia akan mengharamkan Maria Kipti untuk tidak digauli lagi di ranjangnya Hafsah. Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana Muhammad melakukan sesuatu, kata Anda itu adalah wahyu, sementara Allah menegur apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini kan perkataan Anda kalau ya silakan. Ini kan pernyataan Anda menghajar pernyataan Anda yang sebelumnya. Di mana Muhammad melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu, sementara wahyu yang dilakukan Muhammad malah diprotes sama Allah. Artinya Allah memprotes wahyu yang diturunkan oleh dia sendiri. Baik. Mungkin Anda tahu ya sutradara.
ya kan? Sutradara itu adalah perancang sebuah skenario dari lakon seseorang. Jadi Al-Quran itu kan telah diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sempurna. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau malam bahas apa ya dogma. Aduh, gimana ya? Azam, kamu jangan bahas dogma. Oke, saya kesampingkan dogma. Saya pakai argumentasi jangan umum pakai saja. Oke, saya dogma. lepas. Kita nggak Oke, bahas saya buang dogma. dogma. Oke. Kalau bahas saya dogma buang di channel lain, kita nggak bahas dogma. Oh iya, oke, saya buang. Saya lepaskan. Oke, kita bahas yang argumentasi yang bisa dinalar oleh orang di pada channel umumnya saja saya ya. ini kita tidak bahas dogma. Kalau bahas dogma, kita debat kusir. Oke, siap Edis. Saya hargai Anda. Oke. Silakan. Jadi ayat tersebut ingin mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia, dan ayat tersebut di dalam surah At-Tahrim itu ingin mengkonfirmasi ayat yang di dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi di ayat terakhir itu ya, saya nggak tahu ayat berapa itu, pokoknya di terakhir deh, 10 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu wajar, seperti lupa, keliru dan lain-lain sebagainya, itu hal yang biasa. Ingin mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya dia hanya seorang manusia, begitu. Itu kalau tidak berbicara doktrin. Baik, saya ikuti pola pikir kalian. Ini sudah pernah saya bahas di buku saya, Hal Mengikuti Muhammad, ya, dengan hal mengikuti Yesus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu manusia biasa, melakukan kesalahan, dan dia juga sering lupa, ya, sering berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sering itu berarti kerap sekali ya, tapi kalau 1 kali, 2 kali itu kan belum bisa dikatakan sering ya, apalagi jika dikalkulasi dari usia 23 tahun selama dia menerima wahyu. Oke, baik. Artinya Muhammad manusia biasa dan dia pun melakukan kesalahan. Iya. Oke, kalau begitu mengikuti Muhammad kemungkinan juga bisa salah, betul? Ketika hal tersebut, misalnya tidak ada teguran. Iya, kita ngomongin jujur nih. Udah mulai nih. Dengar Azam, pelan, tenangkan dulu pikiranmu ya, tenangkan. Saya pernah menulis sebuah buku, Hal Mengikut Muhammad, babnya itu Hal Mengikut Muhammad dengan Hal Mengikut Yesus. Gini. Nanti saya beli bukunya ya. Bagaimana? Nanti saya beli bukunya. Nggak perlu beli, gratis. Untuk muslim itu gratis, saya bagikan gratis. Oh, gratis. Salah satunya adalah Uncup PI. Nah, Uncup PI itu udah dapat bukunya. Ya, saya bagikan untuk kepada muslim-muslim. Gini, itu saya bagi kurang lebih 2.000 buku. Saya bagi kepada muslim-muslim. Gak ada bantahan. 7 orang yang laporan kepada saya setelah baca buku itu meninggalkan agama Islam. Nah, dengarkan. Perhatikan ya. Mengikut Yesus tidak mungkin salah. Karena Yesus itu kebenaran. Sedangkan Muhammad Anda akui adalah manusia biasa dan melakukan kesalahan, betul? Ya. Dan mengikuti Muhammad terbuka peluang, terbuka lebar kemungkinan untuk salah atau sesat, betul? Salah atau sesat? Salah itu belum tentu sesat. Definisinya udah keliru. Mengikuti Muhammad terbuka peluangnya untuk salah, betul? Masih bisa diterima. Lanjut. Baik. Jadi teman-teman, oke coba buat pengakuan. Saya seorang muslim. Nanti di-training. Di dalam pengakuan tidak bisa begitu. Nah, ini dia kamu mau pengakuan kan? Enggak. Ayo buat pengakuan. Begini, nanti training bahwa Muhammad itu pasti sesat. Azam, mengikuti Muhammad kemungkinan bisa salah nggak? Untuk sementara ini belum ada bukti yang valid. Tuh kan? Lihat. Tidak. Coba Anda buktikan dulu. Oke, baik. Saya kasih Anda contoh. tidak mau berbicara dogma kan? Saya kasih contoh. Pernah suatu waktu Muhammad pergi ke Madinah, betul? Di sana dia mendapati para petani. Di sana didapati para petani kurma. Udah lagi ya. Saya katanya mau kasih contoh spesifik. Iya, saya kasih contoh spesifik. Artinya saya sudah tahu kisah itu ya kan? Oke. Ketika para petani kurma mengikuti perkataan Muhammad, mereka akhirnya berada di dalam sebuah kebangkrutan nggak? Artinya sesat nggak itu? Dalam definisi agama. Baik, mereka berada di jalan yang salah nggak ketika mereka mengikuti Muhammad? Salah, tapi sesat nggak dalam definisi agama? Oke, kita jangan ngomongin sesat dulu. Jangan ngomongin sesat. Karena nanti kalau sesat nanti konotasinya agak lain. Gini, ketika para petani kurma mengikuti Muhammad, maka mereka berada di dalam kesalahan, betul? Kekeliruan, betul. Kekeliruan. Artinya ada contoh-contoh orang yang mengikuti Muhammad justru berada di dalam kekeliruan. Padahal Muhammad yang sama bilang, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Pernahkah orang yang taat
Tidak. Pernahkah orang yang taat kepada Muhammad berada dalam kekeliruan? Pernah. Artinya, klaim Muhammad mengikuti dia sama dengan mengikuti Allah adalah dusta. Baik, boleh dijelaskan? Silakan. Oke, begitu. Ayat yang berbunyi wa mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu semua hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut diletakkan di surah manapun itu berbicara mengenai syariat, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada hal-hal yang membicarakan tentang teknis pertanian. Nah, ketika apa-apa yang dikelirukan oleh Nabi Muhammad, semua itu kaitannya dengan hal-hal teknis keduniaan, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, begitu. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dalam hal-hal bab syariat, maka tidak akan pernah ada kekeliruan. Kenapa? Karena semua ada kontrol dari langit, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih dari saya, Dis. Baik, artinya ketika taat kepada Muhammad bisa saja seseorang itu keliru, tetapi ketika taat kepada Allah, orang tidak bisa keliru. Dalam hal keduniaan tentu orang bisa keliru. Coba misalnya Nabi Muhammad gimana caranya buat rudal? Kalau mengikuti Allah dalam hal keduniaan keliru nggak? Sebentar aja. Kalau dalam hal keduniaan mana perintah Allah dalam hal keduniaan? Misalnya buat rudal, buat balistik, roket. Oke, ada berarti tidak usah mengikuti Allah dalam hal keduniaan. Ada nggak instruksinya? Kalau ada, ayo kita diskusikan. Makanya saya bilang bingung sendiri. Makanya saya bilang, ketika seorang ustadz yang sungguh, teman-teman saya kasih informasi ya, ini Ajam ini dia betulan ustadz. Saya akui dia betulan ustadz karena dia tahu. Makanya saya nggak perlu capek kalau ngomong sama ustadz. Saya ngutip ini, dia langsung tahu dia. Makanya dari situ saya simpulkan dia ustadz. Nah, orang awam Ajam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Oke, coba kamu buat pengakuan terhadap umat. Wahai umat muslim, mengikuti Nabi, mengikuti Muhammad, bisa keliru. Silakan, buat statement itu. Kalau dalam hal keduniaan, buat statement dulu dong. Ya, dengar dulu dong. Ini kan mau menjelaskan. Wahai umat muslim, mengikuti Muhammad itu bisa keliru. Silakan. Dalam hal keduniaan, ketika kita mengikuti sosok Nabi manapun itu bisa saja keliru karena mereka diutus bukan untuk itu. Iya, harus melintir dulu. Melintir. Ajam, saya nggak ngomong Nabi lain. Saya ngomong Muhammad. Tolong kamu buat statement. Ya, pokoknya itulah penjelasan kita, Dis. Jadi menghargai saja lah. Saya bilang teman-teman, dia takut sama umat. Ayo Ajam, buat pengakuan yuk. Wahai umat, marilah kita sadari, marilah kita akui bahwa mengikuti Nabi, itu kekanak-kanakan menurut saya. Muhammad, itu bukan sebuah diskusi yang baik menurut saya. Loh, tadi Anda sudah mengakui, sekarang tidak mau. Maksudnya mengakui bagaimana? Saya katakan, kalau dalam hal-hal keduniaan, Nabi itu bisa saja keliru. Kalau dalam hal-hal keduniaan. Mengapa? Karena mereka diutus bukan untuk itu. Oke. Begitu loh. Ya? Iya. Oke. Ajam, karena kamu tidak mau mengakui pengakuan, tidak membuat satu statement, saya memaklumi karena kamu takut sama umat. Iya. Kita lanjutkan masalah begini. Oke, berarti berakhir ya diskusi kita ya. Nggak, masih ada. Kelanjutan dari masih ada. Soalnya saya menghargai dari teman-teman Kristen yang share ke saya gitu kan agar tidak di framing. Wah, Azam nggak mau naik sama Edis ya. Ini kan saya menghargai saja. Gini Azam, gini. Pertama-tama Azam, seorang Muhammad hanya memiliki satu saja mulut dan satu saja lidah. Setuju? Yalah semua orang gitulah gitu. Bukan, karena Anda sedang membuat dua sosok Muhammad sekarang. Kok gitu? Baik, saya buktikan. Dari satu mulut Muhammad, pernahkah keluar kebohongan atau kekeliruan? Jadi begini ya. Pertanyaan saya simple loh. Orang-orang itu Azam, pertanyaan saya simple. Waduh. Udah mulai dia sinyalnya pura-pura diputus sambungkan, pura-pura. Udah ngasih kode. Dia tangan saya di sini. Sinyal matikan hidupkan. Ini. Barangkali saya tidak tahu pertanyaan Edi, saya bisa searching di laptop gitu. Oke, gini Azam. Kita tahu bahwa Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah saja. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut yang satu itu kesalahan? Kesalahan. Tentu sebagai manusia dia berpotensi sebagai manusia ya dalam hal Saya tidak tanya dia berpotensi. Pernahkah keluar dari yang mulut yang satu itu kesalahan? Jika merujuk daripada hadis yang Edis bacakan tadi tentang petani kurma, ya dari sisi keduniaan bisa keliru.
ijtihadnya bisa keliru. Oke, berarti dari mulutnya bisa keluar kesalahan. Dengar dulu biar selesai kan, saling menghargai. Dalam hal syariat tentu tidak akan pernah keliru karena ada panduannya. Gitu. Oh, berarti dari mulutnya pernah keluar kesalahan? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Lambat ya sinyalnya. Ajam, jangan bisa jadi dong kayak putus asa begitu. Putus asa. Jangan putus asa. Gimana? Aduh, sinyalnya putus-putus ini. Mulai sinyal putus. Udah lanjut. Baik. Yang jelas bukan saya yang megang HP-nya kan ya. Oke. Itu saja berarti ya. Jadi saya akan tunjukkan sebuah hadis kepada Azam, ya. Perhatikan. Di mana di sini? Udah tahu hadisnya itu. Baik, saya balikkan kamera saya ya. Baca aja, udah tahu. Yang penting kan saya balikkan biar teman-teman lihat. Ngajari anak-anak gitu. Oke. Oh, biar teman-teman. Oke, ini Azam ya. Perhatikan. Ini hadisnya. Perhatikan. Nanti tolong dikoreksi kalau ada terjemahan yang salah. Ini Azam ini juga ahli berbahasa Arab. Ini Ustadz betulan kalau Azam nih ya. Saya bacakan. Dari ya, setelah Abdullah. ini saya turun ya, sudah ya. Bagaimana? Karena saya sudah naik. Setelah ini nanti saya izin turun. Oke, lanjut. Dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita. Dulu aku menulis apapun. Kalau ada kata-kata yang penting, saya baca dengan keras. Atau saya baca dengan intensi khusus. Apapun yang ku dengar dari Rasulullah. Untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang Quraisy melarangku. Kata mereka, apakah kau menulisnya sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang pula bersabda dalam suasana hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, tulislah demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali yang hak. Kata Muhammad. Sehubungan dengan tuduhan orang-orang Quraisy bahwa Muhammad itu cuma manusia biasa. Bisa ngomong dalam keadaan senang. Sudah bisa ngomong dijelaskan. dalam keadaan marah. Sehubungan dengan latar belakang Abdullah bin Amr menulis apapun yang dikatakan Muhammad. Kalau kita merujuk kepada latar belakangnya ini, Bang Azam, tidak ada di sini perkara duniawi, perkara syariat, nggak ada. Di sini berbicara mengenai apapun yang keluar dari lisan Muhammad adalah yang hak. Sementara Anda sudah mengakui dari lisan Muhammad yang Muhammad bersumpah demi Tuhan itu keluar kesalahan. Maka kesimpulannya adalah Muhammad tiada lain seorang pembohong. Betul? Baik, sudah bisa dijelaskan. Silakan. Nah, mungkin Edis tahu ya asbabul wurud dari hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai situasi dan kondisi Nabi Muhammad sedang mengajar. Jadi ketika sedang mengajar, tentu pelajarannya bukan pertanian, bukan teknologi, bukan sains, tapi hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Maka kata-kata tersebut sangat relevan. Tidak akan keluar dari mulutku kecuali perkara yang hak. Maka semuanya harus ditulis. Justru kalau tidak ditulis, maka ada syariat yang tertinggal. Begitu. Udah jelas kan? Oke. Tadi Abdullah bin Amr menulis segala sesuatu yang... Ya udah cukup dulu kuota saya untuk diskusi dengan Edis pada malam hari ini. Nanti kita naik lagi ya. Oke, baiklah Pak Jam. Tapi saya salut ya kepada Anda. Saya. Iya. Mulai. Iya betul. Lanjut saya hargai. Enggak, silakan bicara dulu. Baik. Jadi teman-teman, Ajam ini seorang ustadz. Saya mau nanya Ajam. Setelah diskusi dengan saya kemarin hari ini, banyak nggak yang inbox yang mengatakan bahwa Anda tersesat, berani Anda lancang. Yang caci maki banyak. Bahkan saya dituduh Kristen Koptik. Karena saya berjangkut, saya dituduh Kristen Koptik. Nggak masalah, saya tidak terlalu peduli dengan perkataan orang. Artinya kita memiliki kapasitas keilmuan masing-masing. Ketika kita tidak sanggup berargumen, ya kita jangan nyerang pribadi. Kita bantah argumen dengan argumen, bukan sentimen. Kan begitu bagusnya. Oke. Jadi Bang Ajam, Anda mengakui sudah banyak muslim-muslim yang kontra, mengkritik, memaki-maki Anda. Setuju? Iya. Kristen Koptik, saya dikafirkan sebagai Kristen Koptik. Apa-apa? Lihat tuh teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, saya sudah bilang, nah kabur dari dia. Jadi teman-teman saya bilang ya, orang awam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Ya, tuh teman-teman, kalian sudah menjadi saksi. Yuk, kita masih berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, sekali lagi, sahabat-sahabat Kristenku, sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, terima kasih.
teman-teman sekalian, kita ada program pendirian rumah apologet, di mana teman-teman kita memerlukan tempat untuk berapologet dalam jangka waktu yang panjang ke depan. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, mari teman-teman kita support ya pendirian rumah apologet tersebut supaya kita punya tempat sendiri nih. Kita punya stasiun sendiri, kita punya tempat untuk menghasilkan konten-konten seperti ini ya. Karena kita sekarang belum ada tempatnya, teman-teman. Ya, karena kita masih berapologet dalam waktu belasan bahkan puluhan tahun ke depan, maka kita memerlukan tempat itu. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin memberikan support, ya, teman-teman bisa cari akun Sayang Asli, ya, mampir ke akun Sayang Asli, lihat di situ berandanya, teman-teman bisa melihat di situ ada link. Kita sama-sama support mendirikan rumah apologet tersebut. Mudah-mudahan teman-teman akhir tahun ini ya teman-temannya kita sudah ada progres, kita sudah ada sesuatu yang kita tunjukkan nanti ya akhir tahun ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu mampir ke profil, bagi teman-teman yang nggak ngerti cari linknya di profil, teman-teman bisa tangkap layar ini ya. Kita tidak perlu mendirikan rumah apologet. Karena kita ini berapologetnya tidak dari Konoha. Kalau dari Konoha, kita dijemput polisi. Karena di negeri Konoha yang boleh bahas agama orang lain cuman orang Islam. Ya, pada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini. Kepada teman-teman yang lagi nonton di YouTube saya juga saya tautkan di beranda, teman-teman bisa support tuh ada tulisan berjalan. Ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya kepada teman-teman muslim, ajukan permintaan naik, bantah apa yang saya utarakan, bantah apa yang saya narasikan selama ini tentang agama Islam. Oke. Advokat Asri SH, waduh banyak kali nih anunya bang, gelarnya bang. Bareskrim Polri, ya silakan bang, nyalakan kamera. Muslim ya, bang. Saya ada yang mau saya ini kan bang, saya Kristen bang, saya support abang terus. Aku lihat live abang akhir-akhir ini makin sepi. Jadi saya sarankan aja bang, kalau untuk menaikkan itu jangan yang itu aja bang, biar kami yang Kristen biar tahu kan ininya biar. Masalahnya sudah habis bang, yang Muslim. Iya, besok kita akan buat konten-konten yang bukan hanya sekedar diskusi gitu. Kita buat podcast, ya kan kita belum bikin podcast kan, gitu. Nanti ada podcastnya juga begitu. Dan satu lagi kalau yang pembahasan ibu yang lebih ekstrim aja lah, biar penontonnya makin ini kan. Kalau kulihat akhir-akhir ini 2-3 hari ini, kalau abang bawa materinya agak lembut, penontonnya jadi agak berkurang begitu. Yang sarkas-sarkas nggak apa-apa bang, biar rame dulu. Oke lah, oke. Oke gitu bang ya, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan dulu. Ya teman-teman ya, besok kita itu ada rencana mau bikin podcast, mau bikin, ya pokoknya konten-konten lah ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan, ada Mas Fanani. Oke, Mas Fanani. Oh, Atik. Ya, silakan Atik, saudara atau saudari Atik. Selamat malam. Saudara atau saudari Selamat Atik. Malam. Muslim. Selamat malam. Ya, Muslim. Sebentar, saya ambil air minum sebentar ya. Ya, Muslim, silakan nyalakan kamera. Undang dulu, undang. Saya juga mau ambil jilbab. Ya, bentar. Saya lagi ambil air minum, sabar. Saya juga harus habis. Ya, saya balikkan dulu. Saya kirimkan dulu permintaan undangan. Ya, sudah. Sudah saya kirimkan itu. Oke. Oh, ini yang kemah. Gimana Bu Atik? Gimana? Ya, gimana apanya? Begini-gini aja lah. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Halo? Iya, yang mau Anda utarakan apa, Bu? Putus-putus. Putus-putus. Oh, ya yang mengenai itu. Mengenai apa? Kayak Muhammad berbohong. Tadi Mengenai seorang Muhammad berbohong, yang mengenai kencing onta, mengenai satu-satu Bu Aisyah Atik. Satu-satu Bu Atik, satu-satu. Itu kan istilahnya. Iya, satu-satu yang di udah banyak di timbun-timbun ini. Apa yang mau Anda jelaskan. utarakan? Coba ungkapkan dulu satu saja apa? Oke, yang mengenai kencing onta. Kadang itu kan dibahas-bahas mengenai Aisyah yang kalau di bawah umur. Banyak lagi lah. Katanya satu-satu Ya. satu dulu. Apa yang itu dulu. fitnah dari apa yang saya utarakan?
Enggak mengatakan fitnah. Apa yang Anda utarakan itu benar, tapi yang dikatakan itu ada penjabarannya itu, seperti kencing onta. Oke, benarkah Muhammad menyuruh minum kencing onta? Ya. Sebutkan satu nabi yang nyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Ya Muhammad lah. Iya, berarti Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Ya, itu benar. Iya, bagus. Iya, bagaimana mungkin kamu nekat nyuruh ngikutin orang minum kencing hewan? Nah, itu kan ada penjabarannya. Oke, begini contoh ya, contoh. Di waktu COVID-19 kita divaksin itu kan, ya saya nggak bisa mengatakan begini. Yang jelas di situ itu kemarin kan ada di belakang. Ya iya. Bu Ati, sebutkan satu manusia di bawah kolong langit ini selain Muhammad yang menyuruh manusia meminum kencingnya hewan. Saya sudah mengiyakan tadi Muhammad. Iya, artinya tidak ada manusia, tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Sekarang saya tanya, apakah minum kencing hewan itu adalah satu perbuatan yang menurut Anda sesuai dengan nalar, akal sehat? Ya, seandainya misalnya kita Oke, kenapa umat muslim tidak minum? Kenapa seluruh umat muslim tidak minum kencing hewan? Kenapa hanya muslim-muslim pengikut Muhammad saja? Kenapa? Seandainya kita berobat nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar, meminum kencing otak pun nggak apa. Seperti di COVID-19. Dari mana nggak ada jalan lain? Kalau nggak istilahnya gimana di waktu COVID-19? Oke, artinya kamu sudah mengakui, Anda sudah mengakui bahwa diharamkan. Gimana? Kan babi diharamkan, tapi kalau tidak ada jalan lain, misal di daerah itu tidak ada makanan lari apa-apa, kemana-mana kan, aduh. Oke lah, kita naikkan muslim yang berkelas dulu lah ya. Aduh, ini lari kemana-mana, lari kemana, aduh. Yuk, saya naikkan muslim yang memiliki pengetahuan. Ada Mas Fanani, yang tadi mau saya naikkan. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Oke, Mas Fanani. Ya. Selamat malam, Mas Fanani, muslim bang. Malam. Ya, alhamdulillah muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Baik. Sudah nyala? Ya, silakan. Oke, ya, selamat malam. Iya, Mas Fanani, mohon maaf kemarin itu terganggu karena penonton banyak yang ribut masalah ada hacker ya. Gimana? Ini heran sinyal siapa sih? Ini kayaknya temanya agak umum ya, temanya agak apa istilahnya? Temanya umum. Mas Fanani bisa nggak bagusin sinyal dulu? Saja ini. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Terdengar ya? Ini wifi-nya full ini sinyalnya. Oke, coba Anda turun dulu, nanti Anda datang lagi ke sini ya. Ya, mohon maaf ya, saya turunkan ya sinyalnya agak-agak nge-lag ya. Oke. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda
cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.